Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kalian semuanya untuk mengikuti kegiatan aku pada hari ini, yaitu mengganti media tanam pada tanaman adenium. Nah guys, mungkin ada beberapa pertanyaan yang langsung aku jawab nih. Kak, seberapa penting sih kita mengganti pot ataupun media tanam pada tanaman adenium? Nah, menurut aku mengganti pot ataupun mengganti media tanam pada adenium itu sangat-sangatlah penting. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah daun dari adenium. Nah, seharusnya daun ini bisa lebih lebar lagi, teman-teman. Jadi karena unsur hara yang terkandung di dalam media tanam itu sudah berkurang. Jadi untuk daunnya itu sudah agak mengecil. Nah, di sini aku bakal mengganti media baru, yaitu campuran dari tanah, kotoran hewan, dan juga sekam. Nah, teman-teman, sebelumnya aku sering ya memberitahu teman-teman semuanya bahwasanya dalam kita menanam adenium itu, bentuk adenium itu harus sepadan dengan pot. Misalkan adenium seedling atau usia kecil, maka gunakan polybag ataupun pot dengan ukuran kecil. Kalau misalkan adeniumnya itu sedang, maka gunakan pot yang sedang juga. Nah, kalau misalkan adenium itu memang besar, apalagi bonggolnya, maka gunakan juga untuk pot yang besar. Jadi, sesuaikan dengan ukuran adenium tersebut. Nah, teman-teman, kenapa sih harus disesuaikan dengan ukuran pot dan juga ukuran adenium? Nah, jawabannya, kalau misalkan kita menanam adenium kecil ke dalam pot besar, maka yang berkembang itu adalah bagian bawahnya. Bisa kita sebut adalah bonggolnya, akarnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk daun, untuk bunga, dan lain-lain bagian atas itu setelah bagian bawah itu terpenuhi. Misalkan sesudah akarnya itu penuh, baru untuk bagian atasnya itu berbunga ataupun bercabang dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu ada sebagian tanaman adenium punya teman-teman yang mungkin jarang berbunga. Mungkin salah satunya seperti itu, teman-teman. Jadi ukuran adenium tidak sesuai dengan pot. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjut untuk yang di video ya. Nah, jadi ini aku sudah membongkar semua adenium. Dan seperti yang teman-teman lihat, adenium yang aku bongkar ini banyak sekali akar-akar serabutnya. Nah, jadi sebelum kita menanamnya kembali untuk di media tanam baru ataupun pot yang baru, ini aku bilang wajib sih, bukan gimana-gimana ya teman-teman. Tapi aku saranin buat kalian semuanya, kalian harus membuang akar serabut yang ada. Jadi tinggalkan bonggol utama saja, teman-teman. Kak, kenapa seperti itu? Nah, jadi untuk peluang pembusukan akar itu lebih minim, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini seperti ini kan banyak sekali akar serabutnya. Jadi ini akarnya nanti apabila kita mengganti media tanam yang baru, itu sebagian itu bakal busuk, teman-teman. Nah, terkadang pembusukan itu bakal menjalar. Jadi untuk wanti-wanti, alangkah baiknya akar-akar serabut yang ada di bonggol-bonggol ini kita buang saja. Teman-teman tidak usah takut, dia itu tidak bakal mati. Karena seperti yang teman-teman lihat, akarnya bagus, ini pertanda adeniumnya sehat. Jadi serabut-serabutnya banyak ataupun akar-akar serabutnya ini banyak, itu pertanda bahwasanya adenium kita itu subur, teman-teman. Nah, jadi di video ini aku bakal membuang semua akar-akar serabut
Yang kecil-kecil ini aku bakal meninggalkan akar-akar yang besar saja. Nah teman-teman, jadi di kesempatan kali ini aku tidak hanya mengganti media tanam ataupun mengganti pot yang baru teman-teman. Jadi di ujung video setelah aku melakukan pergantian semuanya, aku juga langsung planning untuk membuat percabangan, maksudnya memperbanyak cabang adenium. Jadi nanti untuk bagian atasnya ini bakal aku potong semua. Kalau misalkan batangnya ada 5, targetnya aku bakal membuat adenium ini lebih rimbun dari yang teman-teman lihat ini. Ini udah cukup rimbun, tapi kalau misalkan kita tidak memulainya sekarang, itu kedepannya itu bakal butuh waktu lama lagi. Jadi sambil kita menunggu bonggolnya ini lebih besar lagi, alangkah bagusnya kita juga membentuk untuk bagian percabangannya teman-teman. Nah ini untuk akarnya udah hampir 50%. Aku bilang bagus. Jadi untuk 6 bulan berikutnya ataupun 3 bulan berikutnya pada saat kita melakukan pembongkaran lagi, aku rasa kita bisa menampilkan bonggolnya ke atas. Jadi bonggolnya itu udah kelihatan. Jadi kita tanamnya itu bagian akar perbawahannya saja. Jadi kita bisa menampilkan bonggol yang indah dan juga percabangan batang yang banyak ataupun rimbun. Jadi apa sih manfaat dari kita memperbanyak cabang adenium? Yaitu untuk mempercantik adenium kita teman-teman. Jadi semakin lebat, semakin rimbun daunnya, maka semakin banyak pula nanti bunga yang bakal muncul. Nah di sini aku untuk bonggolnya di sini aku langsung menanamnya full teman-teman ya. Karena memang untuk bonggol segini agak beresiko untuk kita menampilkan bagian atasnya. Jadi biarkan dia membesar sedikit lagi, kurang lebih 6 bulan ataupun 3 bulan lagi kita bisa meraih ataupun mendapatkan bonggol yang lebih indah lagi. Nah teman-teman, kurang lebih seperti video ini ya. Oke baik, ini sudah selesai semuanya teman-teman. Ini dia untuk 1, 2, 3, 4, 5 pot. Jadi setelah seperti ini kita melakukan penyiraman teman-teman. Jadi untuk melakukan penyiraman ini kasih aja siraman yang full. Jadi setelah ini nanti kita tidak bakal melakukan penyiraman kurang lebih ya 5 hari atau seminggu teman-teman. Jadi ini aku kasih penyiraman pol karena memang aku bakal menempatkan adenium ini di area teras dulu kurang lebih untuk 15 hari karena cuacanya sekarang juga kadang hujan kadang terik. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa pastikan bahwasanya
ini tidak bakal hujan, teman-teman bisa langsung menempatkan adenium ini di full sinar matahari. Akan tetapi di sini cuaca di tempat aku agak ekstrim, jadi aku melakukan penyiraman pol, dan setelah seminggu kalau misalkan kita tempatkan di area teras, ini tidak bakal kering teman-teman. Nah, jadi kita mulai untuk pembuangan batang ataupun cabang teman-teman. Ini kita lihat bagian mana yang bakal kita potong. Jadi kita harus melihatnya teman-teman. Jadi hati-hati dalam pemotongan, jangan sampai kena untuk mata tunasnya. Dan untuk pemotongannya sendiri teman-teman, wajib hukumnya memotong itu agak miring teman-teman. Kenapa kak kok harus miring sih? Nah, karena nanti pada saat dia besar, adenium ataupun bekas potongan ini bakal ada lubang kecil di tengah. Nah, jadi lubang kecil ini bakal sangat lama, bahkan sampai dia membesar pun dia tidak bakal hilang teman-teman. Jadi untuk wanti-wanti supaya ke depan tidak terjadi pembusukan batang. Jadi kalau misalkan hujan, kalau misalkan miring seperti ini, airnya bakal langsung lewat. Akan tetapi kalau misalkan untuk kita potongnya datar, takutnya nanti kemasukan air. Nah teman-teman, ini sudah selesai aku membuang semua batangnya. Aku mengharap suatu saat untuk 2 minggu ke depan mereka bisa mengeluarkan cabang-cabang yang indah, cabang-cabang yang baru. Aku berharap mereka bisa mengeluarkan 2 cabang baru per 2 tunas yang baru per cabangnya teman-teman. Nah, kita intip ini untuk hasil 2 mingguan teman-teman. Nah, ini kita intip untuk hasil contoh ya. Ini 2 mingguan mereka sudah mengeluarkan. Nah, ini aku bilang tadi, ini seperti yang teman-teman lihat, nampak gak sih? Ini ada lubang di tengahnya. Jadi kalau misalkan hujan, ini kemasukan air. Jadi kalau keseringan hujan bisa terjadi pembusukan batang. Jadi benar-benar harus miring pemotongannya. Nah, ini untuk hasil dari 3 minggu. Untuk hasil 3 minggu mereka sudah mengeluarkan daun. Dan ini untuk hasil kurang lebih berapa minggu ya? Ini udah lama sih teman-teman. Nah, ini untuk hasil 3 minggu, 4 mingguan, 1 bulanan lah, seperti itu. Ini juga sudah sangat cantik sekali, tinggal kita pindah pot aja. Nah, ini juga, ini kurang lebih hampir 1 bulan juga teman-teman. Ini sudah rimbun sekali. Ini udah periode kedua untuk perbanyakan cabang. Jadi untuk periode pertama mereka tidak bisa mengeluarkan 2 tunas, jadi aku potong lagi sehingga mereka bisa mengeluarkan 2 tunas baru. Ini juga sama, ini udah periode kedua teman-teman. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing kita hari ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.